Kisah pada zaman dahulu kala, hiduplah sepasang suami istri yang amat miskin teramat miskin, mencari makan sampai ke sebuah negeri antah berantah yang dipimpin oleh seorang raja yang masyhur, namanya Maharaja Indradewa. Ada apakah ramai-ramai di luar sana? Di keramaian disebabkan oleh banyak orang yang mengolok-olok sepasang pengemis miskin yang mengais-ngais sampah mencari sisa makanan. Usir mereka. Baik, Baginda. Sang prajurit segera meninggalkan ruang pertemuan dan bergegas mendatangi orang-orang yang sedang mengolok-olok sepasang pengemis dengan melepari batu dan ranting kayu. Hei, ada apa ini? Jangan membuat kegaduhan, pergi dari sini. Sedangkan sepasang suami istri berjalan bertati-tati menuju hutan sembari menahan lapar dengan hati was-was karena takut dimangsa binatang buas. Malam itu si miskin tidur di pinggir hutan. Keesokan harinya ketika mereka terbangun dari tidur, rasa lapar sudah teramat sangat melilit perut. Maka pergilah sang suami mencari rezeki. Istriku, aku akan pergi mencari makan terlebih dahulu di sekitar lingkungan istana. Baiklah suamiku. Rasa lapar kian menyengat perutnya, hampir mati rasanya ketika kemudian ia sampai di suatu tempat di mana orang-orang biasa membuang sampah. Berhentilah ia di sana. Dengan tubuh yang gemetaran, segera ia mengais-ngais sampah, mencari sesuatu yang layak untuk dimakan. Sampai akhirnya di dalam tumpukan sampah itu ia menemukan roti dan sebotol air. Cepat-cepat ia pergi kembali ke hutan menemui istrinya. Istriku, aku pulang. Aku hanya bisa membawa sebungkus roti dan air yang aku temukan. Tidak apa-apa suamiku. Kurasa ini cukup untuk mengganjal perut yang lapar ini. Lalu dimakannya roti yang hanya sebungkus itu berdua. Roti pun habis, segera diminumnya sebotol air tadi. Alhamdulillah tubuh serasa segar kembali setelah beberapa hari tak makan. Begitulah hidup si miskin itu sehari-hari, kelaparan, menahan lapar, serasa mati dalam hidup. Tidak minta makan ke rumah orang tapi takut. Hari berganti hari, berganti minggu dan bulan. Dan waktu terus berjalan. Bersama istrinya si miskin tinggal di tepi hutan. Sudah menjadi kehendak yang maha kuasa, istri si miskin hamil 3 bulan. Ayolah suamiku, aku sangat menginginkan buah mangga yang berada di taman raja. Apakah engkau hendak membunuhku? Permintaanmu sungguh tak masuk di akal. Bukankah kau tahu? Jangankan mendekati istana raja, mendekati rumah orang-orang di kampung saja, kita sudah diusir, dilempari batu dan kayu. Diamlah istriku, jangan menangis lagi. Sekarang juga aku akan pergi untuk mendapatkan buah mangga itu. Sang istri pun berhenti menangis. Miskin segera pergi ke istana menghadap Baginda Raja Indradewa. Singkat cerita, sampailah si miskin ke hadapan Baginda Raja Indradewa tanpa menemui kesulitan. Baginda Raja yang pada saat itu sedang melihat suasana istana dengan prajurit. Mau
Mau apa lagi kamu datang ke istana? Ampun tuanku Baginda Raja, apabila diperkenankan, hamba mohon agar kiranya boleh mengambil mangga yang sudah berjatuhan ke tanah itu, Baginda Raja. Hendak kau apakan buah mangga itu? Untuk dimakan, Baginda. Ambilkan buah mangga dan berikan kepada si miskin itu. Baiklah Baginda. Prajurit segera melaksanakan perintah. Ia pergi memetik buah mangga, lalu diberikannya kepada si miskin yang segera menerimanya dengan hati sukacita. Ia mengucapkan terima kasih seraya menghatur sembah pada Baginda Raja. Terima kasih Baginda Raja atas pemberian buah mangga ini. Agaknya memang sudah menjadi takdir Tuhan yang Maha Kuasa apabila kehidupan si miskin itu senantiasa diliputi bahagia. Semenjak pulanglah si miskin menenteng buah mangga untuk istri tercinta yang sedang hamil muda. Ketika sang istri melihat suaminya datang dengan membawa buah mangga dari taman raja, betapa senang hatinya. Buah mangga ia terima dengan sukacita. Wah, terima kasih suamiku. Agaknya memang sudah menjadi takdir Tuhan yang Maha Kuasa apabila kehidupan si miskin itu senantiasa diliputi bahagia semenjak sang istri mengandung. Puncak kebahagiaan hidup itu terjadi tak kala istri si miskin melahirkan seorang bayi lelaki yang tampan, sehat, dan elok rupanya. Anak tersebut diberi nama Marakarma yang artinya anak di dalam penderitaan. Setelah anaknya lahir, si miskin membuat gubuk untuk berteduh. Ketika ia menggali lubang untuk menancapkan tiang, kayunya mengenai benda keras. Ternyata benda tersebut sebuah peti besi yang ketika berhasil ia buka isinya penuh dengan emas permata dan sebuah topi mahkota yang berhias emas. Si miskin pun terpana, seakan tak percaya pada apa yang dilihatnya. Si miskin segera meraih topi mahkota dan emas yang ada di dalam peti tersebut. Maka dengan kehendak Tuhan yang Maha Kuasa, jadilah sebuah istana kerajaan yang besar.